Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya, tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, segar bugar, dan mudah-mudahan semakin bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita sedang tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesabaran kepada kita, dan mudah-mudahan dengan kesabaran itu berbuah surga. Baiklah pendengar yang budiman, kembali hadir di ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini, dalam rubrik Kisah-Kisah Teladan, bersama saya Umar Abdullah sebagai narator Kisah-Kisah Teladan, dan Dafir Langga sebagai penata suara dan lagunya. Kali ini Kisah-Kisah Teladan mengambil judul Cara Jitu Hapus Cap Negatif. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wad-daraj. Pendengar yang budiman, pertempuran antara pengemban risalah ilahiyah dan risalah syaitoniyah berlangsung sejak iblis diusir dari surga dan akan terus berlangsung hingga hari ini. Arus yang mengajak manusia mengenal kembali risalah ilahiyah pasti akan ditentang oleh arus yang ingin menyesatkan manusia agar tetap terjerumus pada kerusakan. Inilah yang terjadi saat ini. Berbagai upaya dilakukan oleh tentara-tentara syaitan untuk menghalangi sampainya risalah ilahiyah kepada manusia. Salah satu caranya adalah dengan memberi cap negatif kepada para pengemban risalah ilahiyah. Pengemban dakwah Islam diberi cap teroris, fundamentalis, pemecah belah kesatuan bangsa, dan anti toleransi. Berbagai cap negatif ini sedikit banyak berpengaruh pada masyarakat yang sedang kembali mendekat pada risalah Islam. Paling tidak
ada kecurigaan dan ketidaknyamanan yang muncul saat sang pengemban dakwah menyampaikan risalah Islam. Pendengar yang budiman, sebenarnya masyarakat tidak salah, apalagi sang pengemban dakwah. Yang salah adalah tentara-tentara syaitan yang berwujud manusia seperti George Walker Bush, Tony Blair, dan kawan-kawannya. Oleh karenanya, penting bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana cara menghapus cap negatif ini agar dakwah Islam bisa mengetuk pintu-pintu pikiran dan perasaan masyarakat, dan masyarakat pun membuka hati dan pikirannya dengan gembira. Nah, cara itu pernah diteladankan oleh para sahabat Nabi ketika mereka hijrah ke Habasyah. Beginilah kisahnya. Pendengar yang budiman, tatkala dakwah Islam yang dijalankan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya mulai terjadi benturan dengan kepercayaan kafir Quraisy, maka mulailah terjadi reaksi perlawanan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Islam. Mereka mulai menyiksa Nabi dan para sahabat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW melihat berbagai penderitaan yang dialami para sahabatnya, beliau mengizinkan sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia, karena di sana ada seorang raja, yaitu Raja Najasyi yang adil, yang melarang seseorang dizalimi. Ini terjadi pada tahun 615 dan tahun 617 Masehi. Jumlah para sahabat yang berhijrah ke Habasyah hingga mencapai kurang lebih 83 orang. Di sana, para sahabat mendapatkan perumahan dan ketentraman. Pendengar yang beriman, mendengar para sahabat di Habasyah mendapatkan ketenangan, kafir Quraisy mengirim dua utusan, yaitu Amr bin Al-As yang waktu itu masih kafir, dan Abdullah bin Rabi'ah, untuk memfitnah para sahabat serta memohon Raja Najasyi agar mengembalikan para sahabat tersebut ke Mekah. Mereka dibekali hadiah-hadiah untuk menyuap Raja Najasyi dan para betriksnya. Para pemuka kafir Quraisy berpesan kepada kedua utusan itu, berikan hadiah ini kepada semua betriks sebelum kalian berdua berbicara dengan Raja Najasyi tentang kaum muhajirin itu. Serahkan hadiah-hadiah ini kepada Raja Najasyi. Kemudian mintalah Raja Najasyi untuk menyerahkan kaum muhajirin kepada kalian berdua sebelum Raja Najasyi berbicara dengan mereka. Pendengar yang beriman, setelah keduanya tiba di Habasyah, segeralah mereka memberikan hadiah-hadiah kepada para betrik seraya berkata, sesungguhnya telah menyusup ke negeri ini anak-anak muda yang kurang waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya, tapi juga tidak masuk ke dalam agama kalian. Mereka membawa agama baru yang tidak kami kenal dan kalian pun tidak mengenalnya. Tokoh-tokoh orang Quraisy telah mengutus kami kepada kalian untuk mengembalikan mereka kepada kaumnya. Jika kami berbicara kepada Raja Najasyi tentang orang-orang tersebut, hendaknya kalian meminta Raja Najasyi menyerahkan mereka kepada kami, dan agar Raja Najasyi tidak berbicara dengan mereka, karena kami orang-orang Quraisy lebih paham apa yang mereka katakan dan lebih mengerti apa yang mereka cela. Para betriks pun berkata kepada keduanya, ya. Pendengar yang beriman, kemudian kedua utusan kafir Quraisy, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, menyerahkan hadiah-hadiah kepada Raja Najasyi dan diterimanya. Keduanya berkata kepada Raja Najasyi, wahai Paduka Raja, sesungguhnya telah menyusup ke negeri Paduka anak-anak muda kami yang kurang waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan tidak pula masuk kepada agamamu. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengenal agama tersebut. Begitu pula Paduka. Sungguh kami diutus ayah-ayah mereka, paman-paman mereka dan keluarga besar mereka untuk membawa mereka pulang kepada kaumnya.
karena kaumnya lebih paham apa yang mereka katakan dan lebih mengerti apa yang mereka celah. Pendengar yang budiman, para Beatrix yang berada di sekeliling Raja Najasyi berkata, "Keduanya berkata benar, wahai paduka raja. Kaum mereka lebih paham terhadap apa yang mereka katakan dan lebih mengerti terhadap apa yang mereka celah. Oleh karena itu, serahkan saja mereka kepada kedua orang ini agar keduanya membawa mereka pulang ke negeri dan kaum mereka." Pendengar yang budiman, Raja Najasyi adalah seorang raja Nasrani yang adil. Dia tidak akan menghukum orang tanpa meminta penjelasan dari orang yang dituduh. Mendengar perkataan para Beatrix yang menyarankan untuk tidak meminta penjelasan kaum Muhajirin, murkalah Raja Najasyi. Raja Najasyi berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan serahkan mereka kepada kalian berdua. Jika suatu kaum hidup berdampingan denganku dan memilihku daripada orang lain, maka aku harus mengundang dan menanyai mereka tentang apa yang dikatakan dua orang ini tentang mereka. Jika memang seperti yang dikatakan kedua orang ini, maka aku serahkan mereka kepada keduanya dan aku pulangkan mereka kepada kaumnya. Namun, jika mereka tidak seperti yang dikatakan keduanya, aku akan melindungi mereka dari keduanya dan melindungi mereka selama mereka tinggal berdampingan denganku." Pendengar yang budiman, inilah yang ditakutkan kedua utusan kafir Quraisy itu. Mereka bertemu dengan penguasa sekaligus hakim yang adil. Kemudian Raja Najasyi mengirim utusan untuk mengundang sahabat-sahabat Rasulullah yang berhijrah ke Habasyah itu. Para sahabat segera berunding, apa yang akan kita katakan kepada Raja Najasyi jika kita menghadapnya? Para sahabat yang lain berkata, "Demi Allah, kita akan mengatakan apa yang telah kita ketahui, apa yang diperintahkan Nabi, itulah yang kita kerjakan." Pendengar yang budiman, kaum Muhajirin kemudian tiba di tempat Raja Najasyi yang telah memanggil para uskupnya yang telah menebarkan mushaf-mushaf mereka di sekitar Raja Najasyi. Raja Najasyi bertanya kepada Muhajirin, "Apa sebenarnya yang berbeda antara agama kalian dengan agama kaum kalian? Dan mengapa kalian tidak masuk ke dalam agamaku, serta tidak masuk ke dalam salah satu dari agama-agama yang ada?" Maka majulah Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara Muhajirin. Ja'far berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai paduka raja, tadinya kami kaum jahiliyah. Kami menyembah patung-patung, memakan bangkai, berzina, memutus silaturahim, menyakiti tetangga, dan orang kuat di antara kami memakan orang yang lemah. Itulah keadaan kami hingga Allah mengutus seseorang dari kami menjadi rasul kepada kaum kami. Kami mengenal nasabnya, kebenarannya, kejujurannya, dan kesuciannya. Ia mengajak kami kepada Allah dengan mentauhidkannya, beribadah kepadanya, dan meninggalkan batu dan patung-patung yang dulu kami dan orang tua kami sembah. Rasul tersebut memerintahkan kami jujur dalam berkata, menunaikan amanah, bertetangga dengan baik, menahan diri dari hal-hal yang haram, dan tidak membunuh. Beliau melarang kami dari berbuat zina, berkata bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh berzina wanita baik-baik. Dia memerintahkan kami beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ia juga memerintahkan kami sholat, zakat, dan puasa. Kemudian wahai Raja Najasyi, kami membenarkan Rasul tersebut, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah. Kami beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau mengharamkan kepada kami apa saja yang beliau haramkan dan menghalalkan kepada kami apa saja yang beliau halalkan. Setelah itu, wahai paduka raja, kaum kami bertindak jahat kepada kami. Mereka menyiksa dan menganiaya kami karena agama kami. Mereka menginginkan kami kembali menyembah patung-patung, tidak menyembah Allah Ta'ala, dan menginginkan kami menghalalkan apa yang dulu pernah kami halalkan. Karena mereka selalu memaksa kami, menyiksa kami, dan mempersempit ruang gerak kami, juga memisahkan kami dengan agama kami, maka kami pergi ke negerimu dan memilihmu daripada orang lain. Kami lebih suka hidup berdampingan denganmu, dan kami berharap tidak disiksa lagi di sisimu, wahai paduka raja. Pendengar yang budiman, kemudian Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, apakah engkau mempunyai sesuatu yang datang dari sisi Allah? Kemudian Ja'far membacakan Raja Najasyi permulaan surat Maryam hingga ayat
fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Artinya, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tiba-tiba Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan Dia menjadikanku seorang nabi, dan Dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkanku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, serta pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran Surat Maryam ayat 29-33. Pendengar yang budiman, ketika mendengar ayat-ayat yang dibaca Ja'far, Raja Najasyi menangis hingga jenggotnya basah oleh air mata. Begitu juga para uskup, hingga air mata mereka membasahi mushaf-mushaf mereka. Raja Najasyi pun berkata, sesungguhnya ayat tadi dan yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama. Pendengar yang budiman, setelah itu Raja Najasyi menoleh kepada kedua utusan kafir Quraisy seraya berkata, pulanglah hai utusan Quraisy. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan mereka tidak bisa diganggu. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Pendengar yang budiman, nampaknya kedua utusan kafir Quraisy ini tidak putus asa. Pada hari kedua, Amr bin al-As kembali menghadap Raja Najasyi seraya berkata, wahai paduka raja, mereka mengucapkan perkataan yang keji tentang Isa ibnu Maryam. Pendengar yang beriman, Ja'far yang telah hadir bersama kaum muhajirin berkata, kami berkata mengenai Isa sesuai dengan apa yang kami peroleh dari Nabi kami. Beliau mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh ciptaan Allah, dan kalimat Allah yang dihembuskan kepada Maryam, perawan suci. Pendengar yang budiman, Raja Najasyi kemudian mengambil sepotong kayu dan membuat garis di atas tanah seraya berkata kepada Ja'far, antara agama kalian dan agama kami perbedaannya tidak lebih dari garis ini. Mendengar perkataan Raja Najasyi, para Beatrix yang ada di sekitar Raja Najasyi pun mendengus. Mendengar dengusan itu, Raja Najasyi berkata, walaupun kalian mendengus. Pendengar yang budiman, kepada kaum muslimin, Raja Najasyi berkata, pergilah, kalian aman di negeriku. Barang siapa menghina kalian, ia merugi. Barang siapa menghina kalian, ia merugi. Barang siapa menghina kalian, ia merugi. Terhadap hadiah-hadiah untuk menyuap dirinya, Raja Najasyi berkata, kembalikan kepada dua orang utusan Quraisy tersebut. Aku tidak membutuhkannya. Demi Allah, Allah tidak mengambil suap dariku ketika Dia mengembalikan kekuasaan kepadaku. Lalu kenapa aku mengambil suap dalam kekuasaan ini? Pendengar yang budiman, kemudian kedua utusan kafir Quraisy itu keluar dari hadapan Najasyi berikut hadiah-hadiahnya dengan hati terpukul. Kaum muslimin tetap tinggal di negeri Habasyah dengan nyaman dan menjadi tetangga yang baik dengan orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil. Demikianlah pendengar yang budiman, cara jitu menghapus cap negatif. Pertama, harus ada hakim yang adil sebagaimana Raja Najasyi yang tidak langsung mengeksekusi sebelum meminta keterangan dari tertuduh. Semoga Allah merahmati Raja Najasyi dan orang-orang yang seperti dia. Dan kedua, ungkap saja hakikat yang sebenarnya. Insya Allah
akan terungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar akan terlihat dan yang salah akan terbongkar. Jadinya sekarang kita lebih memahami kenapa pemerintah Amerika Serikat buru-buru menutup penyelidikan tragedi peledakan World Trade Center tanggal 11 September. Begitu penyelidikan mulai mendapat titik terang siapa pelakunya. Demikianlah kisah-kisah teladan hari ini. Mudah-mudahan banyak memberikan pelajaran buat kehidupan kita. Dan buat Anda yang memiliki kisah-kisah teladan yang bagus, yang menarik, silakan kirim ke email kami mediaislamnet@yahoo.com. Kritik, saran, dan masukan bisa Anda kirim melalui SMS ke 0856 9492 4411. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas,
Juga info-info lainnya silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Umar Abdullah sebagai narator kisah-kisah teladan dan Dafir Langga sebagai penata musik dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.